Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Octavianus, pengajar yang akan mencoba peruntungan di ruang guru sebagai guru mata pelajaran sejarah. Eh, Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang restorasi Meiji sesuai dengan arahan yang telah ada diberikan oleh ruang guru. Nah, ini materi yang akan disampaikan kepada anak SMA, di mana eh, pertama tentu kita sebagai guru akan membawa eh, siswa melihat dengan memberikan stimulus atau rangsangan kepada mereka dengan berupa gambar. Nah, gambar-gambar ini bisa saja kemajuan-kemajuan dari Jepang. Kenapa Jepang itu bisa maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana dia bisa nantinya uh, memiliki uh, kemauan atau keberanian untuk menguasai dunia, khususnya Asia Timur Raya. Nah, restorasi Meiji dilatar belakangi dari isolasi Jepang yang pada abad ke-16, di mana Jepang memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi pada saat ini, pada saat abad ke-16 itu, Jepang memutus hubungan dengan luar. Mereka tidak mau bahwasanya negara mereka memiliki percampuran budaya ataupun isu-isu dan masalah kebudayaan luar yang menghantui budaya mereka, sehingga mereka menutup diri. Dengan sikap menutup diri ini, mereka akhirnya terbelakang, jadi tidak maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tetapi ketika pergantian kekuasaan di Jepang, turunnya Kesogunan Tokugawa pada abad ke-19 dan naiknya Kekaisaran Meiji, ini menjadi titik tolak pembaharuan dari Jepang. Nah, adapun uh, penurunan atau turunnya Tokugawa ini sebagai pilar dimulainya era Meiji gitu. Pada masa pemerintahan Kekaisaran Meiji ini banyak hal-hal yang dibuatnya, nah, uh, yang sangat berani dalam melakukan uh, uh, penguasaan Asia Timur Raya begitu. Nah, adapun pelaksanaan restorasi Meiji ini yaitu pada tahun 1868 ketika Kaisar Meiji naik tahta menggantikan Kaisar Komeito. Nah, langkah-langkah yang dibuatnya adalah sentralisasi kekuasaan Kaisar Meiji dan pimpinan-pimpinannya mengambil ahli kendali pemerintahan dari kunan dan daimyo, penguasa feodal yang notabene adalah penguasa-penguasa tanah ya di Jepang. Nah, kemudian mereka juga melakukan modernisasi. Jepang mengadopsi model-model Barat dalam bentuk aspek apapun begitu. Nah, kemudian mereka banyak pelajar-pelajar ke Jepang, ke luar negeri untuk belajar, membawa puan kembali ke Jepang. Nah, industrialisasi Jepang memulai pembangunan industri modern termasuk produksi kapal, perang, kereta api, dan industri tekstil. Dari segi militer, pembentukan tentara Kekaisaran Jepang menjadi salah satu fokus utama, dan Jepang mengadopsi teknologi militer Barat untuk memperkuat kekuatan militernya. Jadi implementasi dari restorasi Meiji ini pertama kali dilakukan adalah penguasaan pemerintahan dari kesogunan Kekaisar Meiji yang lebih absolut begitu. Kemudian modernisasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan, memakai metode-metode pembelajaran dari Barat karena mereka mengirim pelajar-pelajar mereka ke luar negeri untuk menimba ilmu pengetahuan begitu. Nah, juga berkembangnya industrialisasi, baik secara teknologi maupun tekstil dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi landasan Jepang itu menjadi menjadi negara yang sangat maju.
Nah, sehingga dalam pelaksanaan dia sebagai negara yang maju, dia mencoba untuk menguasai daerah-daerah lain karena dia sudah merasa menjadi negara maju, memiliki pondasi yang kuat secara ekonomi, militer, dan lain-lain. Mereka mencoba meluaskan kekuasaannya. Nah, kekuasaan ini termasuk nanti ke Indonesia pada tahun 1942. Sehingga Indonesia merasakan dampak dari pelaksanaan restorasi Meiji ini. Nah, pembahasan Jepang ini sangat menarik. Nah, dalam pembelajaran ini nanti siswa bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian dengan memakai cara berpikir sejarah atau historical mindedness, ini siswa akan lebih terasa nalarnya dan daya kritisnya dalam berpikir sejarah. Nah, dalam memahami materi, siswa supaya lebih cepat menangkap, kita harus memberikan konsep-konsep sejarah yang sederhana sehingga dalam memahami materi mereka dapat dengan mudah. Salah satunya adalah konsep kausalitas dalam sejarah, yaitu hukum sebab akibat. Nah, terjadinya segala sesuatu di muka bumi ini tidak terlepas dari hal-hal yang mendorongnya sehingga terjadi gitu. Atau ketika kita berkuliah di sebuah universitas, pasti ada yang mendorong kita dari SMA untuk berkuliah karena ada faktor-faktor tertentu. Nah, ketika kita memahami sebuah peristiwa, konsep kausalitas ini sangat mendukung sekali untuk pemahaman kesejarahan kita. Sehingga kenapa Jepang bisa menjajah atau melakukan pendudukan di daerah atau di benua Asia Timur Raya, itu bisa dijawab dengan hukum kausalitas. Nah, akibatnya mereka menjajah sebabnya tentu adalah pelaksanaan dari restorasi Meiji di dalam negara mereka, mereka perbaiki manajemen segala macamnya itu sehingga mereka bisa menjadi negara kuat dan menjadi negara yang bisa bersanding dengan negara-negara maju lainnya, katakanlah seperti Amerika Serikat, seperti Uni Soviet dan lain-lain. Nah, sehingga pada saat 1940-an itu Jepang beradu mekanik, dalam artian begitu mereka sama-sama memamerkan bagaimana kepiawaian mereka dalam perkembangan teknologi. Nah, Jepang juga tidak segan-segan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, itu menandakan Jepang sudah ikut serta dalam perang Asia Timur Raya begitu. Nah, inilah yang mendasari bahwasanya Jepang ingin melakukan penguasaan di daerah-daerah di sekitar daerahnya, ya khususnya Asia Timur Raya. Salah satunya yaitu termasuk Indonesia yang menjadi tempat bagi Jepang untuk memaksimalkan kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Nah, tentunya ini sangat berkaitan sekali dengan kita Indonesia karena kita diberikan iming-iming kemerdekaan, dianggap Jepang adalah saudara tua sehingga mohon dibantu untuk memenangkan perang Asia Timur Raya itu. Nah, itu yang dapat kita ambil secara konseptual dalam memahami sebuah peristiwa. Nah, tentu ada faktor deterministiknya, ada faktor pendorong segala sesuatu peristiwa. Nah, itu tidak terlepas dari hukum kausalitas dalam sebuah peristiwa. Sehingga anak-anak lebih memahami peristiwa sejarah, lebih cepat menangkapnya. Nah, kenapa Jepang bisa datang ke Indonesia? Nah, itu tadi. Nah, itu akibat dari mereka yang telah melaksanakan sebab-sebab sebelumnya, yaitu pelaksanaan restorasi Meiji.
Nah, dalam memahami ini tentu siswa juga dibekali dengan literatur-literatur yang mendukung sehingga pendalaman-pendalaman materi ini bisa terasa lebih baik dan eh, mereka cepat pahamnya. Sebab sejarah adalah materi yang harus dibaca dan dipahami. Nah, tidak bisa dibaca sekali sekali baca gitu. Nah, yang namanya peristiwa sejarah pastilah ada terus latar belakang, jalannya peristiwa, kemudian akhirnya seperti apa. Nah, ada kalau kita ingin lebih cepat memahaminya itu, contohnya kalau materi mengenai uh, peristiwa pembentukan sebuah kerajaan, itu ada setengah lingkaran itu biasanya kita buat berdiri, berkembang, jaya, mundur, dan habis. Nah, itu cara memahaminya lebih gampang. Sehingga kita uh, bisa memberikan kepada siswa pemahaman yang lebih cepat. Nah, apalagi siswa-siswa yang butuh pemahaman singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama, itu saja. Dengan konsentrasi yang baik, apapun bisa kita lakukan dengan pemahaman konsep-konsep sejarah tadi. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada simulasi ini. Tentu hal ini tidak begitu memberikan gambaran secara luas bagaimana mengajar itu sesungguhnya karena ini terbatas dan ini bisa kita evaluasi ke depannya untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Intinya adalah saya menekankan bahwasanya dalam memahami materi sejarah kita harus paham konsep kausalitas dalam ilmu sejarah yaitu hukum sebab akibat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.